Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Seorang santri Rembang menjadikan pernyataan kepada masyarakat lewat podcast berikut ini. Disampaikan bahwa dulu saat riwayat Kanjeng Nabi dilahirkan, sudah ditinggal ibunya, ya, hidup bersama kakeknya. Setelah kakeknya wafat sama pamannya, beliau begitu gigih perjuangannya sampai dengan beliau diangkat menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terhadap mereka, orang-orang yang suka kepada Kanjeng Nabi, mengikuti ajaran-ajarannya, Kanjeng Nabi tidak pernah memperlakukan sebagai bawahan. Dicatat, tidak pernah melakukan sebagai sahabat, sebagai bawahan, muhibin, ya, dan lebih lagi tidak pernah menganggap jongos. Beliau manggilnya adalah sahabat. Nah, ini akhlaknya Kanjeng Nabi awal dari sini menganggap mereka yang kaumnya mengikuti ajaran-ajaran bukan bawahan, bukan muhibin, bukan antek jongosnya, tapi sahabat. Manakala Bani Ba'alwi di Indonesia menganggap bahwa mereka yang mahabbah, yang cinta, dianggap sebagai muhibin, ini kan tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiai atau santri dari Rembang ini begitu dalam menyampaikan, walaupun tenang tapi dalam, terkait dengan sepak terjang klan Ba'alwi di Indonesia ini, yang notabene banyak oknum-oknum yang sudah keterlaluan menganggap para muslim wal muslimat di Indonesia ini sebagai bawahan, antek, jongos. Apa yang diminta harus dikasih. Bentuk pendawiran ini kan menganggap mereka-mereka lebih rendah daripada para habaib. Minta uang harus, bahkan istri diminta harus dikasihkan. Ini kan luar biasa. Menganggap bukan sahabat, ya, bukan kerabat, bukan teman, tapi sebagai muhibin, jongos, antek, suruhan. Nah, ini kan luar biasa. Maka dari itu, untuk lebih jelasnya, biar kita terang benderang ya, kita simak bagaimana penuturan santri Rembang ini kepada masyarakat luas, agar semua tercerahkan. Sekali lagi lah mohon maaf NKRI Hakam Mati Nusantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbincang soal isu-isu terbaru yang masih hot di media sosial berkaitan dengan nasab. Kita tahu banyak tokoh-tokoh publik figur seperti Rhoma Irama, kemudian tokoh-tokoh yang lain sudah mulai bangkit untuk ikut serta menyelesaikan persoalan ini. Tokoh-tokoh besar seperti Rhoma misalnya, sebenarnya beliau itu netral ya, mencoba mendatangkan dari kubu Kiai Imaduddin, beliau sudah datang. Cuman terakhir beliau bersurat ke Robito Alawiyah, ternyata Robito Alawiyah tidak berkenan hadir, malah ngajak Rhoma Irama untuk datang ke sana ya. Oke, apapun situasi dan kondisinya, yang pasti kita semua mendukung diskursus keilmuan, kita mendukung tesis itu, tetapi tidak kemudian nyinyir saling menerangkan satu sama lain. Oke. Yang paling terakhir nih Ustaz, dengan ini kan salah seorang dai DKI ya, kemarin itu lagi ramai ceramah Kiai Syukron Makmun. Kiai Syukron Makmun ini rupanya mengajak seluruh umat Islam khususnya DKI untuk menghentikan perdebatan nasab, lebih baik memperbincangkan soal nasib kan. Saya tidak hadir langsung di tempat itu. Mungkin bisa disampaikan Ustaz review singkat apa yang disampaikan oleh Kiai Syukron Makmun sebenarnya. Baik, terima kasih. Langsung saja untuk terkait dengan problematika nasab ini, memang semakin akhir-akhir ini malah semakin runyam, artinya tidak menjadikan saling bertukar argumentasi, tetapi lebih kepada permusuhan yang sifatnya gontok-gontokan. Jadi nggak selesai-selesai.
Tapi bagusnya para kiai-kiai sepuh kita termasuk Kiai Sukron Makmun itu beliau berusaha meredam konflik ini agar tidak berkepanjangan. Artinya beliau berusaha menengahi baik antara kalangan Ta'alawi ataupun kalangan kiai-kiai Nusantara itu sendiri dengan argumentasinya yang sangat mendalam terkait dengan kitab-kitab Turos dan lain sebagainya yang membahas tentang nasab. Dan beliau juga menjelaskan tentang nasabnya Ta'alawi sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi di lain sisi kita juga memiliki beberapa referensi dari kiai-kiai sepuh juga, terutama di kalangan Nahdlatul Ulama, bahwasanya Siapa misalnya? Sebut aja Ustaz. Biar clear maksudnya kan? Ya, siapa? Katakanlah Kiai Said Akil Siraj, mantan Ketua Umum PBNU. Ya, oke. Betul. Beliau mengajak untuk lebih ilmiah terkait hal ini. Artinya ketika beliau menyarankan untuk jangan saling menyerang antar personal, tapi buatlah sebuah karya ataupun buatlah sebuah tandingan ilmiah sama ilmiah. Hal ini kan mengingatkan kepada kita pada saat Imam Ghazali mengkritik dunia filsafat, artinya dengan tahafut al-falasifah, itu kerancauan para filsuf. Tetapi ada seorang ulama Andalusia filsuf juga, Ibn Rushd, kemudian mengkritik juga karangan Imam Ghazali, mengkritik balik ya, mengkritik balik, tetapi tidak mengkritik personal beliau. Oh, tidak merendahkan personalnya ya. Beliau lebih kepada menciptakan karya ilmiah untuk membantah karya. Oh, artinya maksud Ustadz ini belak-belakan aja. Ya. Maksud Ustadz ini harusnya ada dari kelompok Robi Ta'alawiyah ini nulis buku, betul, nulis karya untuk menjawab tesis yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani gitu ya. Walaupun sampai hari ini mungkin belum ya. Siapa tahu masih ditulis. Terus nah, itu kan tahafut al-falasifah, kerancauan para filsuf itu dibantah oleh beliau Ibn Rushd dengan kitab Tahafut at-Tahafut, bantahan di atas bantahan. Jadi tradisi-tradisi ulama-ulama salafun saleh yang dulu itu ketika berbeda pendapat, mereka itu tidak menyerang secara personal ataupun menjelek-jelekkan tokoh-tokoh yang berseberangan dengan beliau, apalagi di ranah publik. Tapi beliau lebih kepada kita ide-idenya yang dikritik, ide-idenya dikritik dengan menciptakan karya, membuat sebuah penelitian dan lain sebagainya. Ini kan menjadi tamparan tersendiri di akhir-akhir ini yang lebih kepada wal kadhiminal ghaidha, tidak bisa saling meredam amarah antara satu sama lain. Contoh-contoh antar media, masing-masing kan punya media sendiri. Nah, itu saling serang menyerang. Seharusnya ya sering-seringlah diadakan sebuah forum musyawarah, forum diskusi, dan ini kan untuk meningkatkan tingkat keilmuan kita yang sebelumnya asing ketika ternyata ada kitab yang membahas tentang nasab. Nah, berhubung ada persoalan ini, hikmah besarnya itu orang-orang berbondong-bondong mengkaji ulang tentang nasab dan lain sebagainya. Hal ini kan membuat dunia keilmuan ini semakin berkembang, semakin mendalam, dan di mana-mana yang dibahas itu soal ilmu. Jadi hidup ini. Ya, artinya memang penting ya untuk tesis ini dilanjutkan sebenarnya. Kalau perlu Ki Imam bikin karya-karya lagi ya. Tapi sisi lain ya Rob itu juga membuat karya-karya begitu kira-kira Ustaz ya. Oke. Kalau saya dengar-dengar nih kemarin juga Kiai Sukron Makmun juga menghimbau Ustaz, daripada sibuk ngurusin nasab mendingan mikirin nasib gitu. Itu gimana maksud Ustaz? Karena banyak orang yang bibarokati nasabnya itu ya nasibnya juga baik Ustaz ya. Iya. Kalau jadi Gus, kalau jadi Habib mungkin nyalek lebih banyak pendukungnya kira-kira gitu Ustaz. Gimana maksudnya Ki Sukron kemarin kira-kira Ustaz? Ya, memiliki jalur nasab yang baik itu kan termasuk salah satu bentuk privilege tersendiri bagi seseorang ya. Tetapi ketiadaan nasab yang baik itu jangan menjadi sebuah alasan kita untuk berputus asa dalam menjalani hidup gitu. Kita kasih contoh lah bagaimana Rasulullah itu dilahirkan dari nasab yang sangat mulia, dari suku Quraisy yang memang terjamin kemuliaannya sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam.
Tetapi di balik kemuliaan nasab beliau, Nabi Muhammad mengajarkan kita sifat untuk rendah hati, tidak pernah beliau menonjolkan kenasabannya dan sebagainya. Dan beliau lebih menonjolkan kepada sifat kerja kerasnya, terus pantang menyerahnya saat beliau masih kecil. Kan kita tahu beliau ditinggal ibunya, ditinggal ayahnya. Egaliter lah Ustaz ya. Egaliter. Terus Nabi itu panggil umat Islam yang lain sahabat. Jadi nggak ada istilah muhibbin, apalagi itu istilahnya akhwal ya. Betul. Jadi Rasulullah itu manggil Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sahabatnya ya. Kata kayak santri kota dah. Ya, santri kota. Santri kota itu semua lah sahabat. Gitu. Ya. Terus jadi ini kan menandakan kesetaraan dalam Islam itu sangat penting sekali sifat egaliter ini, bahwasanya agar orang-orang yang tidak memiliki nasab mulia itu juga memiliki harapan besar. Ada peluang juga. Berarti kompetisinya fair dong. Fair. Tidak minder bahasanya. Ya, kayak bagaimana Bilal dulu yang hitam, budak, tetapi dengan datangnya Islam justru terangkat derajatnya. Ya. Mungkin banyak di kalangan pemirsa yang mungkin bukan anaknya siapa-siapa, lahir dari desa terpencil, tapi ketika datang di ibu kota mereka berkompetisi dengan fair, ya kan? Semua memiliki peluang untuk menjadi orang sukses kan begitu. Oke. Berarti persoalan nasab ini secara kajian harus dilanjutkan Ustaz ya? Kalau jalan nasab ini gimana? Diselesaikan atau berlanjut dengan catatan? Kira-kira seperti apa? Sisi baiknya sih lebih baik dilanjutkan antara yang pro maupun yang kontra, tetapi dengan catatan tidak saling bermusuhan. Ketika dalam satu forum tertentu fair-fairan kita membahas seperti saat kita ada di pesantren Basul Masail. Ketika di forum memang seakan-akan itu pro kontranya itu sangat nampak, terlihat kontras. Kalau di Basul Masail kan sepakat nggak kira-kira? Itu boleh itu. Boleh ya. Jadi untuk apa? Berani nggak di Basul Masail kan kira-kira? Tujuannya itu untuk meningkatkan stimulus, dorongan, rangsangan kepada mereka yang menonton agar ayo kita sama-sama mengkaji, membuka kembali. Ternyata ada kitab-kitab khusus yang membahas tentang nasab gitu. Kemarin itu izin Ustaz, ada isu sebelum Pilpres itu ada isu kan bahwa sesungguhnya perdebatan nasab ini untuk pengalihan isu Pilpres katanya, biar dia yang biasanya ikut-ikutan kampanye nggak kampanye. Tapi ternyata setelah Pilpres selesai dan pemenangannya sudah ada Pak Prabowo Subianto, isu nasab tertanya lanjut. Artinya apa? Kalau mengatakan bahwa isu nasab ini pengalihan isu sudah terbantahkan Ustaz ya. Artinya kalau menurut saya sendiri ya, kalau menurut saya orang awam, bahwa perdebatan nasab ini memang berjalan secara natural, bahwa melihat fenomena yang terjadi di kalangan oknum Ba'alwi yang mungkin agak sedikit dalam tanda kutip ya, kurang sesuai dengan norma Nusantara, kemudian itu memantik banyak orang terpanggil untuk ikut serta ya, ikut-ikutan membahas soal ini. Penasaran lah, benar nggak kira-kira gitu ya? Kalau menurut Ustaz, apa yang melatar belakangi persoalan nasab ini berkepanjangan sampai hampir 2 tahun? Ya itu kan awal mulanya yang saya amati itu mulai muncul dari beberapa oknum ini ya, oknum tidak semua mengatasnamakan, tidak semua oknum yang mengatasnamakan keturunan Nabi, tapi cara dakwah ataupun penyampaian ceramahnya ini lebih kepada mencaci maki orang, menyebut personalnya, menjelek-jelekkan orang di depan umum. Itu kan jatuhnya bukan pengajian atau bukan dakwah, tapi pencacian. Dakwah pencacian itu, karena sudah menyebut personal orang dan aib orangnya. Padahal kita kan disuruh untuk menutupi aib orang lain. Tapi ini justru bukan merangkul, tapi malah memukul. Artinya seakan-akan seperti memprovokasi masyarakat yang sebelumnya damai, tiba-tiba terus diliputi dengan kemarahan yang luar biasa. Dari hal ini menyebabkan salah satu tokoh-tokoh NU ini keluar kandang. Biasanya enak duduk di pesantren, keluar kandang untuk apa? Untuk mengontrol ini semua. Karena kalau dibiarkan ini bahaya. Bukan bahaya kita, malah bahaya ke mereka sebenarnya. Sebenarnya kalau saya amati sih, kalau kayak Gus Iman,
Buswat Blaret, semuanya mau dipilih dulu itu Ustaz ya. Kok bisa berbalik 180 derajat itu gimana? Betul. Itu Ustaz. Itu karena memang secara tak langsung juga mengatasnamakan keturunan Nabi, tetapi akhlak perilakunya ini sangat jauh sekali dari padahal yang dilihat dari dalam Al-Quran itu kan wattaba'tu millata abai, artinya jangan dulu membicarakan nasab kita lahir dari orang tua siapa sebelum kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak dan ilmu kita sesuai dengan bapak dan nenek moyang kita. Tapi orang sekarang itu melupakan kualitas diri, tetapi mendahulukan siapa ayahnya, siapa anaknya, siapa kakeknya dan lain sebagainya. Ini kan laisal fata man yaqulu ana abi walakin al fata man yaqulu anaka. Ya kan? Tapi harus dibuktikan dengan keilmuan yang sangat tinggi serta akhlak perilaku yang sesuai, integritas ucapan dan perilakunya yang sesuai. Tapi akhir-akhir ini kan tidak, malah berbeda ya, lebih mengedepankan nasab daripada nasib. Justru Kiai Imad ini ingin apa namanya itu meminimalisir kerusakan. Darul mafasid ya. Darul mafasid. Ya, berarti keberadaan atau isu ini sesungguhnya memberikan hikmah positif sesungguhnya bagi para habib khususnya ya, terutama habib-habib yang muda yang mesti saatnya harus ngaji lagi tetapi sudah tampil sebagai penceramah handal kelihatannya di YouTube kan ya. Mungkin itu juga memberikan hikmah ya, pelajaran bagi kita yang orang biasa ini jangan sampai putus asa ya. Kita juga memiliki hak yang sama untuk sukses, tetapi bagi mereka yang memiliki terah yang bagus jangan jumawa. Kenapa? Kalau dia bodoh, ilmunya tidak seperti nenek moyangnya juga tidak dijamin jadi apa-apa juga kan begitu Ustaz ya. Oke, perbincangan yang singkat ini mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita Ustaz. Terima kasih kehadirannya Ustaz ya. Ada lagi? Ada quote dari Imam Syafi'i. Oh silakan. Terakhir Ustaz. Quote ya. Bahwasanya terkait dengan nasab dan ilmu itu Imam Syafi'i pernah berkata, "Ra'aitul ilma sahibuhu karim." Aku melihat seseorang itu akan tetap istimewa mereka yang memiliki ilmu dan akhlak tinggi, walau waladatu aba'un ni'am, meskipun dia dilahirkan dari orang-orang yang biasa-biasa saja. Jadi Imam Syafi'i ini sangat sangat memberikan harapan yang luar biasa bagi siapapun orang yang tidak peduli nasabnya baik ataupun enggak, semua berpotensi untuk berhak mendapatkan suksesan dengan tunjang ilmu serta akhlak yang mulia. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Ustaz Ridwan Asy-Syifa ya. Mudah-mudahan podcast yang singkat ini memberikan pelajaran bagi kita. Jangan lupa para santri, khususnya netizen santri kota, untuk terus update informasi seputar dunia persilatan,